Sudah bergabung bersama kami Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi. Selamat petang, Pak Kristome. Ya, selamat sore Mbak, Mas. Ya. Dengan Yasir Nene Ahmad di sini, Pak Kristome, apa yang informasi terbaru yang bisa disampaikan terkait dengan kejadian ini? Baik, sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu rasa bela sungkawa dan turut berduka cita pimpinan TNI dan hal ini Panglima TNI beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 meninggal dunia 9 masyarakat sipil dalam di lokasi peledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau APKIR inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspalat, Pusat Pelatihan Angkatan Darat pada tanggal 12 Mei 2025 pukul 9.30 hari ini gitu ya. Adapun data dari keempat prajurit TNI AD yang gugur yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan selaku Kepala Gudang Munisi 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda Kasimin Gutbak Gupusmu 3 Puspalat, Kopda Eri Priambodo anggota Gupusmu 3 Puspalat, dan Patu April Seriawan anggota Gupusmu 3 Puspalat. Dan 9 warga sipil terdiri dari Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius Ibing bin Inon, Saudara Ius Rizal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Dadang, Saudara Rustiawan, dan Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah tadi sudah berada di RSUD Pamengpeuk dalam rangka untuk melakukan autopsi dan pemulasaran jenazah. Tim di lapangan saat ini sudah mengamankan atau mensterilisasi lokasi peledakan sehingga tidak ada anggota TNI yang berusaha merapat atau mendekat dan juga anggota masyarakat untuk mendekati lokasi peledakan. Sampai tempat tersebut dinyatakan betul-betul aman oleh tim dari Pusat Pelatihan Angkatan Darat sendiri. Lahan tersebut merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang sudah biasa digunakan oleh tim Gupusmu dari Puspalat TNI AD untuk melakukan pemusnahan terhadap munisi-munisi yang memang sudah kadaluarsa atau sudah expired tadi. Demikian kira-kira yang bisa kami update, Pak. Baik, Pak Kristome. Ya, halo. Ya, untuk proses identifikasi sendiri, apakah sudah selesai dilakukan? Identifikasi apa nih maksudnya? Identifikasi kepada korban 13 orang tewas ini. Ya, untuk proses identifikasi terhadap korban sudah dilakukan. Nah, nanti akan ketiga atau keempat jenazah prajurit TNI AD ini sendiri akan disemayamkan di Gupusmu 3 Puspalat. Kemudian untuk 9 jenazah masyarakat sipil akan dikembalikan ke pihak keluarga dibantu oleh tim kewilayahan untuk dimakamkan oleh keluarga masing-masing. Kemudian nanti biarlah tim investigasi bekerja untuk menyelidiki apa penyebab dari terjadinya musibah ini. Apakah prosedur-prosedur tetap atau standard operating procedure yang dimiliki sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah, kenapa masih bisa terjadi hal ini? Nah, ini sebagai bahan evaluasi kita juga ke depan untuk menghindari terjadinya korban-korban atau kejadian-kejadian serupa di kemudian hari. Demikian kira-kira, Mas. Investigasi menyeluruh tengah dilakukan. Dimulai dari apa? Olah tempat kejadian perkara kah? Atau seperti apa? Ya pasti kan kita akan olah tempat kejadian perkara dulu. Kemudian apakah prosedur-prosedur untuk pemusnahan munisi ini sudah dikerjakan tahapan-tahapannya atau belum? Nah, gitu. Atau ada lagi hal-hal yang di luar dugaan yang memang belum terakomodir di operating procedure kita. Nah kan itu hal itu perlu dievaluasi. Nah nanti tim investigasi ini akan melaporkan kepada pimpinan bahwa penyebab kejadian terjadinya ledakan ini adalah ini. Kemudian kenapa bisa terjadi korban sampai kepala gudangnya sendiri ikut menjadi korban dalam ledakan ini. Nah gitu aja kan ini perlu dibahas sebagai bahan evaluasi sehingga tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini di kemudian hari sehingga menimbulkan korban. Kira-kira begitu Mas yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan lokasi sendiri, apakah ini juga akan dievaluasi dan masih akan digunakan begitu? Kalau melihat lokasinya saya merasa tidak masalah. Artinya lokasi itu jauh dari pemukiman dan memang sudah biasa dilakukan pemusnahan itu di tempat itu.
Cuma yang harus diketahui kan bahwa munisi yang dimusnahkan adalah munisi-munisi yang sudah expire atau munisi-munisi yang sudah lewat pakai masa usianya gitu ya. Sehingga itulah kita sebut sebagai munisi-munisi yang tidak normal gitu Mas. Ya, jadi sehingga apapun bisa terjadi. Nah untuk itu perlu nanti tim investigasi melihat apakah lubang yang dibuat untuk pemusnahan munisi ini kurang dalam atau memang harus dipisahkan antara munisi dengan kaliber sekian dengan kaliber ini sehingga tidak jadi satu. Nah itu kan jadi sebagai bahan evaluasi kita di kemudian hari ya. Bagaimana detonatornya, bagaimana pengamanan detonatornya. Ya. Yang perlu diketahui bahkan yang dimusnahkan ini semua munisi-munisi yang sudah kadaluarsa, baik munisi kaliber kecil atau ataupun munisi kaliber besar atau MKB. Dan masing-masing munisi itu mempunyai radius daya ledak yang berbeda-beda. Nah, gitu ya. Yang lebih paham tentang hal itu adalah tim pusat peraturan angkatan darat Pintu Spotri, gitu Bang. Sehingga mereka lah yang lebih tahu bagaimana apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak harus dikerjakan, sehingga kemudian hari nanti tidak lagi terjadi hal-hal teknis seperti ini. Itu Mas. Baik. Untuk ada warga yang ikut masuk ke dalam kemudian menjadi korban, ini apa yang akhirnya dievaluasi dari hal ini? Ya, informasi awal yang kita terima, kebiasaan masyarakat di sana adalah apabila telah terjadi pemusnahan, peledakan, maka mereka akan mendatangi tempat itu untuk mengambil logam, ada kuningan, ada tembaga, ada besi, sisa dari munisi yang diledakkan tadi. Setelah dikumpulkan ini akan menjadi nilai jual, ada nilai jualnya, dijual ke tempat pengepulnya, ya munisi, ada kuningan, ada tembaga, ya. Nah itu kan jadi duit, ya gitu ya, jadi ada nilai keuntungan. Nah itulah yang analisis kita yang dicari oleh masyarakat untuk mengumpulkan logam-logam tadi. Nah itu analisa awal kita. Nah makanya nanti ke depan ini kan perlu aturan yang lebih strict lagi. Berapa lama sih setelah peledakan itu masyarakat boleh baru merapat ke tempat lokasi peledakan sehingga bisa terhindar dari ledakan-ledakan susulan. Karena ingat tadi bahwa munisi yang kita musnahkan ini adalah munisi yang tidak normal. Gitu. Jadi perlakuannya pun tidak normal. Kadang-kadang kita anggap sudah tidak masalah, ternyata masih jadi masalah. Nah, gitu ya. Itu yang harus nanti dievaluasi oleh tim investigasi, Mas. Baik, kita nantikan seperti apa investigasi menyeluruh dari kejadian ini ya. Terima kasih Kapus Pen TNI Majen TNI Christomay Sianturi telah bergabung bersama kami dan memberikan informasi di Breaking News Kompas TV. Salam sehat Pak Christomay. Terima kasih Mas, selamat sore.